Niat. Niat yang baik. Niat yang baik. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu memiliki niat yang pas. Ya. Setiap kali ingin melakukan ibadah walaupun dia belum mengerjakannya. Contoh misal. Di poin yang ketiga ini tentang masalah cara cerdas. Selain ikhlas, selain mutaba'ah mengikuti Nabi SAW. Juga yang ketiga adalah punya niat yang baik. Nah. Contoh misal gini, Anda mau tidur di malam hari, niatkan dalam hati untuk bangun sholat tahajud. Dengan niat itu Anda sudah dapatkan pahala sholat malam, walaupun Anda belum mengerjakannya. Kalau Anda bangun di tengah malam, kemudian Anda sholat malam itu, Anda bisa dapatkan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipatnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mala kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang baru niat mengerjakan satu amal saleh dan dia belum mengerjakannya, sudah dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat kalau keluar rumah saya ingin membantu orang miskin kalau saya temukan di jalan. Niat nanti saya mau sholat berjamaah di masjid. Saya ingin mendapatkan saf pertama. Saya ingin berdoa antara azan dan iqamah. Saya ingin menjenguk orang sakit. Saya ingin bakti sama orang tua saya. Saya ingin. Diniatkan semuanya. Semaksimal mungkin Anda niatkan semua amal saleh yang Anda bisa, Anda niatkan. Sudah dapat pahalanya. Kalau dia kerjakan, kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kutiba lahu 10 adha'afiha ila 700 difin. Kalau dia dapat kerjakan amal itu, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi kenapa Anda tidur tanpa niat untuk sholat malam? Kenapa Anda tidur tidak niat untuk sholat subuh berjamaah di masjid? Kenapa Anda tidak niat untuk membaca zikir pagi petang? Diniatkan sebelum dikerjakan. Maka ini cara cerdas teman-teman. Husnun niyah namanya. Niat yang baik. Ya, diniatkan. Beda sekali orang pada saat tiba-tiba ada orang miskin ya, yang minta baru kemudian dia kasih. Ya, di saat itu. Dengan orang yang dari awal sudah sendirikan hartanya. Ya, dan ini tidak lepas dengan poin yang sebelumnya ya. Dalam masalah keikhlasan saya sudah katakan tadi, ada poin yang perlu diperhatikan, hanya mengharap pahala dari Allah dan kemudian menyembunyikan amal soleh tersebut semaksimal mungkin, serta juga memperindah ibadah itu ya. Jadi misalnya Anda sudah sisipkan di dompet Anda atau di kantong Anda sebelah kanan uang 100.000 yang baru ya, yang belum lecek sama sekali Anda ambil, atau uang 50.000 atau uang 10.000 atau uang 20.000 yang Anda khususkan memang untuk sedekah, dan Anda niatkan setiap keluar Anda akan berikan sedekah itu. Misal, itu beda sekali dengan nanti pada saat tiba ada orang minta baru Anda mau kasih. Anda sudah niat dari awal tuh sudah dapat pahalanya. Kalau Anda lakukan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini cara yang cerdas. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku berharap bisa punya pahala di semua niat di semua amal saleh, walaupun aku belum sempat melakukannya. Tentu ini teman-teman akan didapatkan di poin ini bagi orang yang memang niat mengerjakan dan dia belum sempat melakukannya. Kayak misalnya Anda mau sholat malam, Anda niat dapat pahala tuh. Ternyata Anda ketiduran sampai pagi, Anda tetap dapat pahalanya. Anda kalau bangun, Anda sholat. Jangan tidak sholat. Karena kalau Anda tidak sholat kan berarti Anda dasarnya punya kesempatan tapi Anda tidak mau sholat. Ini penting. Tidak bisa Anda mengatakan saya niat sedekah. Niat aja cukup dapat pahalanya. Nanti ada orang miskin lewat Anda tidak mau sedekah. Ini nggak masuk dalam bahasan kita. Artinya memang orang yang ikhlas karena Allah memang dia mengejar. Dia mulai dengan niat dia dulu, tapi begitu ada kesempatan dia langsung eksekusi. Nah itu yang dimaksudkan di sini, yang kita yang beratkan poinnya. Artinya dia akan mendapatkan cerdas di sini, mendapatkan berlipat ganda pahala. Dia dapat pahala dengan niatnya, lalu dia dapat pahala berlipat lagi, ya, dengan pada saat ada kesempatan dia mengerjakannya. Nah itu poin. Nah ini cerdas dalam melakukan, ya, mengatur niatnya, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, Anda ya bisa masuk dalam poin yang ketiga ini. Anda juga memilih amalan-amalan ya. Bila Allah SWT mudahkan Anda punya waktu, amalan-amalan yang bisa memberikan banyak pahala, walaupun amalan itu sebenarnya ringan. Contoh misalnya, hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi kata Nabi SAW, "Mahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas." Manusia yang paling Allah cintai ya, adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anda selalu bermanfaat bagi orang lain. Apakah nasihat, apakah materi, ya, apakah bantuan fisik, ya. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururu tudkhilu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai. Kalau tadi manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian amalan yang paling Allah cintai adalah rasa gembira
yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Hibur saudaramu yang sedang sedih, saudaraku seiman. Ya. Au takshifu anhu kurbah. Atau engkau mengangkat kesusahan darinya. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau menyelesaikan utangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Walain amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjid al-Madinah syahra. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, aku keluar memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, di masjid Nabi SAW selama sebulan. Anda bisa bayangkan iktikaf, ya, 1 bulan di Masjid Nabawi, artinya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat. Pahalanya ini kan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, ya, kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah kali lagi 25 kali lipat. Ada dapatkan 1 bulan berturut-turut. Belum Anda baca Quran, belum Anda zikir, belum Anda ikut pengajian misalnya, belum Anda berdoa dan azan. Banyak keutamaan orang kalau itikaf, banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Tapi memenuhi hajat 1 orang muslim, kata Nabi SAW, lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan aku itikaf di masjidku ini 1 bulan. Coba bayangkan. Berapa banyak orang, subhanallah, sulit sekali untuk membantu saudaranya. Padahal ini kesempatan emas untuk meraih pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan ya, hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Albani, dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Sama juga dengan Anda punya kesempatan misalnya mengerjakan amal yang biasa dianggap ringan, seperti menanam pohon misalnya, ya. Ada hadis yang mulia, ya, contoh kata Jabir anhu dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'bad haitan. Nabi SAW pernah masuk menemui Ummu Ma'bad, ya. Kemudian beliau berkata, faqala ya Ummu Ma'bad, man garaza hadha an-nakhla, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam kurma ini, a muslimun am kafir, apakah seorang muslim atau orang kafir? Jadi ada kebetulan pohon kurma di depan rumahnya Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Nabi SAW tanya, siapa yang tanam pohon kurma ini? Muslim atau kafir? Faqalat, bal muslim, kata beliau seorang muslim yang tanam. Qala fala yagrizul muslimu garzan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, kecuali itu akan menjadi sedekah untuknya sampai hari kiamat. Anda kalau tanam pohon itu terus, apalagi yang umurnya panjang, ya, Anda memang niatkan sudah sedekah buat orang gitu, ya, maka semua burung yang makan di situ, yang berlindung, ya, manusia, ya, hewan-hewan, serangga, kecuali akan jadi pahala buat dia. Dalam riwayat, itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Muslim yang lain, ma min muslimin yagrisu garzan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim menanam satu tanaman, satu pohon, kemudian ada yang termakan darinya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Lahu sadaqah. Wa ma surika minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri pun dari pohon itu, tetap boleh sedekah buat dia, pahala. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan darinya oleh, ya, binatang buas, tetap jadi sedekah buat dia. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan oleh burung dari pohon itu juga sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kan lahu sadaqah. Dan tidak ada, ya, seseorang pun yang mengambil dari tanaman tersebut kecuali akan jadi sedekah buat dia. Jadi memang banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan pahala gitu. Tapi kita mulai dari masalah poin ketiga tadi, masalah niat yang baik. Jadi diniatkan amal soleh itu, ya.